Assalamualaikum Mbak Lutfia. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Lutfia ini dari rumah atau dari luar? Dari rumah sih Bu. Dari rumah ya. Cuacanya kelihatannya sedikit mendukung ini. Agak mendung tapi nggak hujan. Iya nggak hujan. Soalnya saya juga nggak bawa jas hujan sih Bu. Jadi jangan hujan dulu lah sampai saya pulang sampai rumah. Iya, semoga amin. Rumahnya Mbak Lutfia ini di mana? Di Sidoarjo Bu. Di Sidoarjo. Ke Surabaya jauh ya? Enggak sih Bu, Sidoarjo. lumayan sih. Karena sudah biasa juga kan PP itu kampus. Kampusnya Surabaya. Iya. Kira-kira berapa menit antara perjalanan Sidoarjo ke Surabaya? 1 jam sih Bu. 1 jam. Kalau macet? Kalau macet mungkin lebih 1 jam 15 gitu. Ya jauh. Lumayan. Kuliah udah semester berapa nih? Semester 5 Bu. Semester 5. Bentar lagi UAS terus semester 5. Wow, pakai bukan OTW nih, Hmm. udah tua ya. Iya, Hitungannya lumayan. semesternya. Ambil prodi apa Mbak? Kebetulan BK sih Bu. Sama itu. Ya, semoga lancar kuliahnya, Ya, nggak ada kendala apapun. Iya. Semangat. Baik. Kedatangan Mbak Lutfia menemui Ibu ada apa ya? Saya mau ini Bu, apa namanya, konseling ke Ibu. Konseling. Mbak Lutfia udah tahu kan ya konseling itu apa? Iya. Sedikit-sedikit tahu sih Bu. Iya. Baik, Ibu sedikit menjelaskan lagi kepada Mbak Lutfia tentang konseling itu apa, terus ada asas-asasnya, ya? Iya. Oke. Jadi gini Mbak Lutfia, konseling itu adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor ini seperti Ibu untuk membantu konseli Mbak Lutfia ini dalam menangani permasalahan yang Mbak Lutfia hadapi. Jadi Ibu ini hanya sebagai fasilitator dan Mbak Lutfia sendirilah yang menemukan solusi untuk permasalahan ini. Ya. Berarti di sini saya ya Bu yang bisa menemukan solusi saya sendiri. Iya. Jadi Ibu hanya mungkin menuntun, memberikan saya arahan-arahan gitu ya Bu. Iya, saya hanya memberikan arahan kepada Mbak Lutfia dan Mbak Lutfia lah sendiri yang menemukan solusi permasalahan tersebut. Oke, paham ya? Iya. Lalu dalam konseling itu sendiri ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelawan. Asas kerahasiaan yaitu ketika Mbak Lutfia bercerita sama Ibu itu udah dijamin rahasia Mbak Lutfia, jadi dijamin tak bocor karena sudah kode etiknya. Lalu asas keterbukaan di mana Mbak Lutfia datang menemui Ibu ke sini itu tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Iya. Saya karena keinginan saya sendiri sih Bu. Jadi Mbak Lutfia sendiri. Oke. Lalu ada asas keterbukaan di mana Ibu berharap Mbak Lutfia bisa terbuka sama Ibu, bisa menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak Lutfia hadapi kepada Ibu agar Ibu tahu permasalahan Mbak Lutfia, kita sama-sama menyelesaikan permasalahannya. Iya Bu. Oke, sudah paham? Sudah. Lalu konseling itu ada durasi waktunya Mbak Lutfia antara 30 sampai 45 menit. Mbak Lutfia ini mau pilih durasi yang berapa? Mungkin kalau pertama 30 menit aja cukup ya Bu. 30 menit aja Iya. ya. Mau di tempat sini atau pindah tempat lain? Di sini aja sudah nyaman. Jadi Mbak Lutfia ingin konseling sama Ibu dengan durasi waktu 30 menit dan dilakukan di sini. Ya. Apa sudah siap ke tahap berikutnya? Sudah Bu. Oke. Siap. Boleh Mbak Lutfia ceritakan permasalahan apa sih yang sedang Mbak Lutfia hadapi saat ini? Ini sih Bu, saya merasa kayak risih gitu loh Bu, kayak terganggu juga sama ya ada seseorang
yang dia tuh tiap hari tuh kayak ngechat saya, terus kayak ya udah kayak udah tiap hari ngechatnya itu ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kan saya kayak merasa terganggu, apalagi dia itu kalau misalkan saya nggak balas chatnya itu kayak di spam gitu loh Bu. Kayak misalkan ya dek gitu, terus kan aku nggak ngebales karena misalkan ya udah nggak kebales aja gitu, kependem atau enggak ya udah males aja gitu ya Bu. Terus dia otomatis kayak ngechat lagi gitu kan, saya kan jadi terganggu ya Bu. Jadi ya udah saya merasa risih gitu sama seseorang itu. Jadi Mbak Lutfia ini kayak merasa nggak nyaman gitu ya kalau diperlakukan seperti itu. Iya. Mohon maaf nih sebelumnya Mbak Lutfia. Seseorang itu siapa ya? Ya itu deh Bu, pokoknya ada mas ya itulah pokoknya ada. Teman dekat? Enggak sih Bu. Kita sebelumnya nggak kenal. Dia itu tiba-tiba ngechat saya aja, tapi saya sebelumnya nggak kenal dia. Terus kenalan, terus ya awalnya saya sih biasa-biasa aja karena kan masih awal ya, masih mungkin ya gini gitu, apalagi dia satu kampus sama saya, jadi kayak ya sungkan lah Bu, bahasa Jawanya ya sungkan kalau misalkan nggak dibales gitu, nanti takutnya sombong banget sih diajak kenalan aja nggak mau gitu, takutnya kayak gitu. Jadi ya udah saya karena menghormati menghargai, jadinya saya ya udah dibalas aja gitu. Tapi akhirnya lama-lama jadi kayak kok mas ini malah setiap hari ngechat, ngepam gitu, tanya-tanya ya layaknya kayak pacaran padahal enggak gitu. Jadi jadinya risih gitu. Jadi Mbak Lutfia merasa nggak nyaman ya kalau tiap hari chat. Apa sebelumnya nih yang Mbak Lutfia rasakan sebelum ada permasalahan ini gimana? Saya bahagia aja sih Bu. Apa namanya, kalau sekarang kan saya merasa kayak kalau nggak balas chatnya itu sungkan, kalau dibales nanti dia ngebales terus gitu loh. Jadi kalau sekarang kan lebih kepikirannya ke situ, terus risih juga, terus keganggu, terus kayak ya udah gitu. Terus kalau dulu lebih ke bebas aja, buka WA gak ada kepikiran balas siapa-siapa, bebas kan ya Bu ya, karena kan juga nggak ada yang diprioritaskan. Jadi kayak ya buka WA aja, baca grup, baca teman-teman, terus lihat-lihat story, cuma gitu aja kan Bu. Tapi sekarang ketika buka WA ada chat dari itu, jadinya pikir-pikir dulu, kalau bales nanti keterusan chatan terus, tapi saya risih kalau nggak dibales sungkan, kayak gitu sih perbedaannya. Lalu apa masnya ini sama sekarang masih chat Mbak Lutfia? Masih Bu. Masih always? Iya, kayak tiap pagi gitu ya dek gitu. Terus kalau dibales iya mas gitu, dia apa namanya bisa terus kayak lagi apa, kayak udah ini udah itu gitu. Kalau misal Mbak Lutfia nggak balas, masnya ketemu chat Iya, terus gitu. chat terus gitu. Lalu apa yang Mbak Lutfia rasakan setelah ada permasalahan ini? Ya itu tadi risih, nggak nyaman itu ya? Nggak nyaman. Baik. Kira-kira nih menurut Mbak Lutfia ya, skala berapa sih rasa nggak nyaman Mbak Lutfia untuk permasalahan ini, antara skala 1 sampai 10? Kalau skala 1 itu ya Mbak Lutfia biasa-biasa aja gitu. Kalau skala 10 Mbak rasa nggak nyamannya Mbak Lutfia ini benar-benar nggak nyaman banget gitu.
Kalau satu ini berarti saya nggak risih gitu ya Bu? Iya. Mungkin di 8 aku. 8. Oke. Lalu kira-kira Mbak Lutfia ini ingin skala penyelesaiannya nih ya, dari angka skala 1 sampai 10 ini Mbak Lutfia ingin ke angka berapa? Kalau bisa satu. Tapi ya 2 aja sih. 2. Nah, bahkan kedua kan jaraknya nih jauh ya. Ya lumayan. Lalu kira-kira yang solusi apa sih yang Mbak Lutfia pikirkan saat ini untuk permasalahan yang Mbak Lutfia ada? Belum kepikiran sih Bu. Belum kepikiran? Kayak ya ya itu tadi, karena kan saya masih bingung juga. Kalau misalkan saya nggak balas dia tetap spam. Mungkin saya bisa bilang aja gitu ke masnya kalau saya terganggu, tapi takutnya nanti malah menyakiti. Kenapa takut? Iya sih, tapi apa ya Bu, kayak saya tuh lebih ke nggak enakan gitu loh Bu. Nggak enak kenapa? Nggak enak kayak gini ya, kayak sungkan tadi, kayak karena dia satu kampus sama saya, dia lebih tua dari saya, akhirnya saya menghormati dia gitu. Apa sebelumnya Mbak Lutfia sudah pernah melakukan kayak nggak balas atau biarin gitu, nggak terlalu ngurusi chatnya sampai sehari gitu, pernah? Nah, Terus tapi ya itu tadi di chat terus mungkin kayak ya kayak nggak ada putus asanya gitu loh Bu, kayak tiap hari ngechat nggak ada bosennya gitu kan, padahal saya udah nggak bales tapi masih di chat terus kayak gitu. Solusinya tadi Mbak Lutfia kan bilang Mbak Lutfia ingin mencoba ngomong sama masnya kalau Mbak Lutfia ini terganggu. Lalu kira-kira kapan nih Mbak Lutfia mulai ke masnya seperti itu? Belum ini sih Bu, nunggu masnya chat dulu. Kalau misalkan udah nggak chat lagi ya udah alhamdulillah, karena sayanya juga ya seneng ya, bersyukur karena nggak ada yang ganggu lagi gitu. Tapi kalau misalkan masih chat ya nanti saya bilang gitu. Terus mungkin masnya juga pernah bilang kalau dia itu suka sama saya, karena dia bilang kalau saya itu sopan lah apalah gitu Bu, karena karena dulu waktu awal-awal saya kan kalau di chat kan bilangnya kayak ya pakai bahasa Jawa yang halus gitu loh Bu, kayak nggih Mas gitu kayak ya karena menghormati tadi jadi akhirnya pakai bahasa Jawa yang halus. Jadi karena masnya ini bilang bilang ke Mbak Lutfia kalau masnya suka, karena Mbak Lutfia sopan. Padahal kan cuma gitu aja ya Bu, maksudnya kita juga belum pernah ketemu secara real, terus belum kenal, maksudnya ya belum dianggap kenal, ya cuma sekedar kenal aja gitu. Tapi kok udah seneng kayak gitu, mungkin ya nyamannya orang kan beda-beda ya. Baik, kira-kira apa ada hal lain yang Mbak Lutfia bicarakan sama Ibu, ingin ungkapkan perasaannya? Ya mungkin itu tadi sih Bu, solusinya saya juga akan mengurangi sopan ya, dianggap dia sopan tadi. Tapi tetap sopan ya, maksudnya ya pakai bahasa Indonesia aja lah.
Gimana perasaan Mbak Lutfia setelah bercerita sama Ibu? Lumayan lebih tenang sih, maksudnya lumayan lebih. Tadi kan saya awalnya belum kepikiran sama sekali ya solusi saya itu seperti apa, terus akhirnya saya sudah pikiran ini tadi, ini tadi Lumayan. Sudah. Apa ada hal lain yang mengganjal? nggak ada sih, Mana? Sudah plong? Oke. Kesimpulannya, jadi Mbak Lutfia ini ingin tetap sopan untuk ucapan sama masnya, akan tetapi mengurangi kayak apa ya, hal yang bikin masnya tuh nyaman sama itu. Ya. Oke, Ibu rasa sesi konseling ini sudah selesai. Kalau ada apa-apa yang ingin Mbak Lutfia ceritakan sama Ibu, bisa call-in aja sama Ibu. Kita tentukan waktunya kapan untuk ketemu lagi. Tetap semangat. Sampai jumpa Mbak Lutfia, terima kasih. Kalau gitu saya juga terima kasih karena Ibu juga sudah mau meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan cerita saya, terus memberi saya motivasi juga. Terima kasih Bu. Ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Boleh, hati-hati ya Mbak Lutfia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.